Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia kembali di hadapan Tribuners dalam beberapa waktu ke depan menemani hari-hari Tribuners. Dan tentu saja kita kembali dalam program Bincang Kampus. Dan pada program Bincang Kampus kali ini kita sudah mengundang salah seorang akademisi juga yang berasal dari Universitas Islam Makassar. Dan tema kita pada hari ini karena sekarang lagi musim KKN ya tepatnya, Iya, ataupun musim KKN. juga kuliah kerja nyata ataupun juga kuliah kerja nyata. Jadi teman-teman mahasiswa ada yang turun di lapangan, ada yang di desa-desa, ada juga mungkin yang di beberapa instansi. Nah, untuk itu pada hari ini di segmen Bincang Kampus kali ini kita sudah menyiapkan satu tema karena ternyata narasumber kita ini menemukan satu desa wisata terdingin di Jeneponto. Wow, seperti apa penemuan tersebut dan bagaimana kok bisa ya ada destinasi wisata di Kabupaten Jeneponto, seperti apa ceritanya? Langsung kita perkenalkan narasumber kita, ada Bapak Dr. Insinyur Saripudin Masudin, STMT. Beliau juga merupakan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Islam Makassar. Kita sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kinan. Baik, selamat Siap. sore Pak Sarip. Sore. Akhirnya ya, waktu yang kita agendakan hari ini bisa terrealisasikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Mbak Kinan juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Saya selalu sehat dan berbahagia, beruntung ya, alhamdulillah. Bapak juga semoga selalu berbahagia pastinya. Pak Saripudin, gimana nih mungkin untuk aktivitas Anda sehari-hari? Baik, terima kasih Mbak Kinan. Jadi pertama-tama saya adalah Saripudin Mudin Sirua, yang bisa kita kenal juga atau disapa SMS. Oh, SMS. Saripudin Mudin Sirua. Oke, asik. Ya, Ini baik. agak unik juga ya. Oke, Pak. Ya baik, yang pertama itu adalah sebagai Ketua LP2M, kami punya sebagai ketua yang membidangi di bidang penelitian dan pengabdian. Nah, kedua bidang ini, baik penelitian maupun pengabdian, itu adalah salah satunya untuk mengabdi baik di kota maupun di masyarakat atau di desa-desa. Di dalamnya juga ada namanya kelompok kerjasama. Nah, dalam kelompok kerjasama ini seluruh Pemda yang terkait adalah hal yang wajib memang untuk kerjasama setiap perguruan tinggi. LP2M UIM ini sekarang sementara berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Oke. Nah, di dalamnya sudah ada kerjasama, dan di luar daripada itu memang diwajibkan seluruh civitas akademika ya untuk bisa turun untuk melakukan suatu baik penelitian, begitu pun juga pengabdian. Oke. Karena itu adalah salah satu bagian dari Tridharma. Jadi setiap dosen itu ya harus, satu harus mengadakan penelitian, kedua harus mengadakan pengabdian. Oke, baik, Pak Sarip. Jadi di situ juga ya untuk kenaikan pangkat dan golongan ya harus mengikuti daripada itu. Pengabdian ya. Pengabdian. Makanya ada namanya DPL ya, yang biasa kita kenal sebagai pendamping mahasiswa, baik untuk kerja praktek, begitu pun juga untuk bagaimana dia melakukan aktivitas pengabdian. Gitu. Begitu Mbak Kinan. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk hadirnya LP2M ini sendiri kan sebagai lembaga pengabdian juga dan penelitian. Biasanya untuk program-programnya apa saja mungkin Pak? Untuk program penelitian maupun juga pengabdian. Program penelitian itu yang pertama, karena itu suatu kewajiban, maka setiap civitas akademika wajib untuk melakukan minimal satu pengabdian dan satu penelitian untuk seluruh civitas akademika. Ya bukan saja di UIM, itu secara keseluruhan gitu. Jadi dalam hal ini untuk ke depan itu ya harus berkolaborasi dengan mahasiswa. Yang selama ini kan kadang yang meneliti, yang mengabdi hanya dosen saja. Mahasiswa nanti pada saat KKN saja. Sekarang nggak boleh gitu. Harus masing-masing bisa berkolaborasi
untuk saling terintegrasi sehingga perpaduan ilmu dari mahasiswa muncul, begitupun daripada wawasan dosen. Sehingga lahir satu jenis-jenis penelitian yang bisa diandalkan untuk prodinya masing-masing. Saya kira demikian, Mbak. Oke, nah maksudnya mungkin untuk jenis-jenis penelitian yang diandalkan, apakah ini termasuk juga untuk lembaga penelitian seperti KKN? Ya baik, jadi di situ kombinasi. Kalau ada kegiatan KKN misalnya, sekarang kan namanya KKN tematik. Oh, tematik, KKN baik. tematik, berarti implementasi bagaimana yang ada di kampus itu pada saat di ruang kuliah, di laboratorium, itu bisa terimplementasi. Terimplementasi di apakah itu di tempat pengabdiannya, di desa-desa, begitupun di kota, begitupun juga di pemerintah-pemerintah yang terkait dengan bidang-bidang tertentu. Nah, gitu. Nah, untuk jenis-jenis KKN mungkin lebih spesifiknya nih, Pak Sarip, selain tematik apa aja yang disiapkan atau oleh prodi masing-masing atau terkhusus dalam hal ini kampus UIM? Begini Mbak Kinan, jadi yang paling utama dalam program LP2M adalah satu, bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya seluruh khusus misalnya Sulawesi Selatan. Iya, oke. Kalau yang kemarin adalah seluruh Indonesia karena masih COVID. Oh, baik. Sehingga KKN-nya berbasis wilayah masing-masing. Online juga berarti? Online pada saat itu. Kalau sekarang enggak. Ini sudah lewat luring. Berarti secara otomatis implementasi secara nyata langsung berinteraksi dengan lingkungan. Oke. Yang kita berikan judul sekarang Mbak Kinan adalah Desa Wisata Halal. Desa Wisata Halal. Nah, baik. Kehadiran Desa Wisata Halal ini programnya ya, nama programnya untuk KKN tematik ini. Artinya untuk UIM sendiri berapa nih tahun ini untuk jumlah mahasiswa? Ini kita bicara data, jumlah mahasiswa yang turut diturunkan untuk pelaksanaan KKN tematik. Jadi jumlah mahasiswa yang kita turunkan kali ini adalah 625 orang. Wow, luar biasa. Dan itu pada awalnya adalah mau kita secara merata dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Namun dalam hal ini berdasarkan program dari Dinas Pariwisata dan hasil kerjasama bahwa di salah satu daerah Sulawesi Selatan ada beberapa desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, yang bisa dirintis, dan yang bisa dikerjasamakan. Baik antar kampus dengan pemerintah setempat, begitu pun juga daripada Dinas Pariwisata. Sehingga terpilih pada saat itu dan disepakati adalah Jeneponto, yang kurang lebih 40 desa wisata yang terdaftar di Dinas Pariwisata. Saya juga kaget, kok bisa banyak sekali desanya yang punya daripada atau yang potensi untuk dikembangkan. Begitupun juga yang dirintis. Jadi jumlahnya itu Mbak Kinan adalah 32 desa dan kelurahan yang kita tempati dari jumlah 625 orang. Nah, gitu. Ini terbagi ya untuk masing-masing ini? Terbagi. Nah, dari 34 desa tersebut bagaimana mungkin untuk mekanismenya nih ketika teman-teman mahasiswi ataupun juga mahasiswa turun KKN tematik? Atau lebih tepatnya pembekalan apa sih yang diberikan kepada teman-teman mahasiswi? Iya, jadi ini kan adalah yang pertama Mbak Kinan, bahwa UIM pertama melaksanakan namanya KKN tematik berbasis desa wisata. Berarti bukan saja yang kita persiapkan dari mahasiswanya, termasuk DPL-nya kita harus persiapkan. Betul. Pertama, DPL itu kita harus BIMTEK. Jadi BIMTEK yang kita adakan itu adalah dengan pakar dari Dinas Pariwisata, dari penggiat daripada desa wisata, itu kita hadirkan. Nah, untuk bagaimana memberikan suatu wawasan kepada DPL ini bahwa program-program tematik yang berbasis desa wisata itu adalah
poin yang satu yang bisa dirintis, yang kedua yang sementara dikembangkan dan lain-lain. Sehingga pada saat turun betul-betul mendampingi daripada pihak mahasiswa yang KKN. Oke. Jadi kalau mahasiswanya Mbak Kinan itu selama 3 hari kita bintek namanya pembekalan mahasiswa KKN tematik. Saya hadirkan karena kebetulan ditempatkan di Jeneponto, ya Kepala Dinas Pariwisata Jeneponto, ya Mbak Elinya diturunkan untuk memberikan program apa di Jeneponto tentang desa wisata. Kedua Pak Kepala Dinas, Pak Prof. Jupri, dia juga yang membawa materi. Malah saat pembekalan Mbak Kinan saya sampaikan bahwa keynote speaker saya adalah Pak Menteri. Wow, luar biasa ya. Ini berarti mainnya sampai kancah nasional nih. Alhamdulillah Pak Sandiaga Uno yang sebagai keynote speaker dalam pembekalan KKN mahasiswa, KKN tematik angkatan pertama. Oke, baik. Ini kalau kita lihat pembekalannya berarti cukup baik juga ya untuk dari segi pembekalan, berarti sudah matang dan mantap juga. Nah, hadir juga nih pertanyaan pastinya Pak, sebelum kita membahas tuntas terkait destinasi wisata penemuan ya di Jeneponto, dari 600 mahasiswi ataupun juga mahasiswa KKN UIM yang dipersiapkan, mereka ini apakah sudah diberikan tugas dalam bentuk program masing-masing desa atau seperti apa? Ketika mereka KKN, biasanya kan Pak Sarip, yang lucu ini adalah banyak teman-teman KKN yang mungkin kita nggak tahu nih mereka tuh ngapain sih ke desa, atau mungkin cuman ngabisin waktu di sana. Pas pulang tahu-tahu laporannya udah jadi gitu. Iya, benar. Ya, ini kayaknya dari mahasiswa juga nih. Gimana Pak, cerita dong? Ya, jadi begini Mbak Kinan. Jadi awal pembekalan kita kupas tuntas di situ. Termasuk saya memprakarsai bersama Ibu Rektor, karena Ibu Rektor saya itu adalah pemikiran yang cukup luar biasa, sehingga dia bisa hadirkan seluruh yang berkompeten. Ya, dalam pembukaan ya? Iya, dalam pembukaan itu. Selama 3 hari itu ada yang membahas tentang program kampus, yang kedua program daerah, ya berarti yang dituju adalah Jeneponto, yang ketiga adalah program pariwisatanya. Jadi ketiga komponen ini kita kolaborasi, sehingga alhamdulillah pada saat berjalan ini kan sudah berjalan kurang lebih dari 30 hari sudah di lokasi. Jadi apapun yang dia sudah laksanakan itu dia laporkan kepada DPL lanjut kepada panitia laporin kepada LP2M dan Ibu Rektor. Sehingga kita melihat kemajuan-kemajuan apa yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana, gitu Mbak Kinan. Oke, jadi tetap ada evaluasi ya ketika teman-teman kembali lagi. Tapi sejauh ini berarti teman-teman di sana untuk di Jeneponto sudah selesai Pak atau masih berlangsung? Masih sementara berlangsung. Oke. Koordinasinya seperti apa mungkin? Apa-apa saja yang sudah dibuat oleh teman-teman mahasiswi dan mahasiswa di sana? Jadi pertama pihak pelepasan, jadi pelepasan dan diterima oleh langsung Bupati Jeneponto sendiri. Seluruh Muspida hadir, Ibu Rektor yang serahkan langsung bersama dengan DPL. Selanjutnya pada minggu berikutnya adalah DPL turun rapat proker, ya program kerja di setiap desa masing-masing, program yang dibawa dari kampus bersama dengan program yang dihasilkan pada saat pembekalan. Sehingga dari berdasarkan program yang dihasilkan itu naik ke tingkat kecamatan. Nah, tingkat kecamatan ini masing-masing melihat ada enggak yang terintegrasi antara satu desa dengan desa yang lain. Misalnya program kerjasamanya. Ya, jadi evaluasinya demikian. Habis DPL turun, ya maka turunlah panitia bersama beberapa pejabat yang lain. Untuk apa benar yang dilaporin ini sama DPL sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan.
Ya, Oke, gitu. artinya mahasiswi dan mahasiswa nggak boleh ngawur juga ya nulis Iya. laporan. Ada cross check yang Ada dilakukan cross check juga yang nih. dilakukan. Baik-baik, karena sekarang kayaknya para pembimbing dan pembina udah apa namanya milenial juga Benar. pastinya dan mengikuti terus dengan kemajuan yang ada. Nah, di samping itu Pak, kita akan bahas tema kita juga ini mungkin sedikit pengantar dan perkenalan ya terkait LP2M juga, sehingga memilih Kabupaten Jeneponto sebagai pilihan tempat KKN atau lokasi KKN dari Universitas Islam Makassar. Seperti tema kita adalah penemuan desa wisata di Jeneponto, dan langsung nih si penemunya kita undang di studio Tribun Timur sudah hadir. Iya. Cerita sedikit mungkin Pak, gimana awal mula sehingga penemuan desa tersebut, dan kabarnya ini adalah lokasi desa yang terdingin, ngalahin Malino katanya. Aduh, Malino aja udah dingin banget Pak, apalagi di sana. Nah, gimana Pak? Ya Mbak, makasih Mbak Kinan. Jadi saya kan senangnya juga setiap ada waktu libur saya jalan Malino, begitupun juga yang ada pintu langit itu di Jawa Tengah kalau tidak salah itu dekat Candi Borobudur. Saya juga melihat, saya berpikir loh, coba ada juga di Sulawesi Selatan juga demikian. Nah, setelah saya melihat dinginnya ya cukup sampai 20 derajat waktu saya kunjungan itu. Malino juga demikian kurang lebih, karena Malino sekarang kan antara 20 naik 24 karena mungkin kondisi lingkungan yang sudah mulai menurun dari berbagai penghijauan. Nah, pada saat ini kami mengantar langsung. Ya, kami mengantar langsung dan melihat potensi-potensi yang ada. Saya berkomunikasi dengan kepala dinas pariwisata bahwa ada sekian desa yang ada di Jeneponto. Jadi Jeneponto itu kan adalah salah satu daerah yang terkenal bahwa daerah itu panas. Iya, betul. Itu daerah panas. Agak gersang gitu, agak Pak. Gersang banget. Udah nggak agak lagi ya? Karena itu informasi yang berkembang. Iya, betul. Karena pada saat proses masyarakat lewat di Jeneponto, dia hanya melihat ke kanan. Dan melihat juga di sebelah kirinya hanya sepintas beberapa meter saja. Pasti kelihatan gersang. Betul-betul. Nah, Jeneponto itu berbatasan daripada beberapa daerah, termasuk Goa, termasuk Sinjai, termasuk Bantaeng. Jadi di situ ada biasa dikenal segitiga emas. Nah, poros yang menuju ke utara dan timur ini adalah salah satu wilayah yang di bawah rata-rata 20 derajat. Nah, jadi mulai masuk Kecamatan Kelara, di sebelahnya ada inilah pusat dari Kecamatan Rumbia ini sebagai pusat wisata di Kabupaten Jeneponto yang wilayahnya sejuk, dingin, pokoknya di sana adalah semuanya orji lah kelihatan dan dirasakan. Dan kami rasakan sendiri itu Mbak Kinan. Di antara yang lain, jadi mulai kalau di kota itu ada seputaran 30 derajat, 34 sampai bahkan bisa sampai 36. Karena wilayah itu setahu kami, karena saya di bidang penelitian, sudah pernah kita lakukan oleh Bupati Pak Sirajuddin kalau tidak salah adalah pengeboran minyak. Hanya masih mentah pada saat itu. Jadi potensi untuk tambangnya itu panas pada daerah pesisir memang. Karena ada tambang yang belum terolah dengan atau dijamah atau dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta. Nah, setelah masuk ke dalam, ya yang berbatasan dengan Bantaeng, begitupun juga daripada Goa, mulai masuk Kelara sudah masuk 20 derajat turun. Ya, jadi kan di sana juga ada pohon pinus, ya kebun pinus ada di situ. Jadi di antara di situ ada desa Jenetalasa, ada desa Ujung Bulu, ada desa Kasih, itu semua adalah pariwisata. Dan ada Rambak sendiri yang ada air terjunnya itu. Nah, pada saat berkunjung ke desa Loka,
Dan untuk melangkah lagi satu desa ke ujung Bulu itu, disitulah udara yang sudah masuk, ya ada dua. Satu Mbak Kinan, pada saat pagi adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Bisa nikmatin udara dengan apa embunnya, dia punya apa kabut yang luar biasa. Dan di sore hari. Di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat turun Bantaeng, Takalar dan Jeneponto. Pada malam hari kan ada namanya di situ ada PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Kan itu punya lampu dari sepanjang jalan sampai kepada desa Turatea itu. Nah di situ itu kelihatan indah dan cantik dari pas kita berada pada posisi ketinggian itu. Yang kita kenal adalah agrowisata, apalagi di ujung Bulu itu. Jadi ada memang bisa kemah wisata di situ tempatnya. Jadi basis yang ada saya lihat adalah basis pertanian. Oke. Gitu. Baik Pak, ini Kinan baru mendengarkan deskripsinya, kayaknya udah mau langsung OTW nih. Baik. Nah, dengan udara yang sedingin itu, bahkan juga tadi sempat disampaikan ada embun, berarti untuk warga lokal ataupun mungkin wisatawan belum banyak yang tahu juga untuk tempat tersebut, Pak? Untuk sementara kami melihat sudah banyak yang berkunjung. Karena baru juga kemarin saya dari sana. Saya ikut namanya Rumbia Trail Run 2022. Oke. Alhamdulillah saya ikut yang 10 km itu pada saat subuh dimulai dan dibuka oleh Pak Bupati. Pak Menteri tidak sempat hadir karena kebetulan katanya ada acaranya. Itu kebetulan dikasih, itu pun juga suhunya itu antara 18 sampai 20. Wow. Karena itu masih dikasih itu, desa kasih namanya. Ada kolam renangnya, batu-batuan dengan pematang sawah, kebun, itu masih orji. Homestay sudah banyak hadir. Hanya memang potensi ini sangat diharapkan. Ya, karena kita sebagai pengabdi yang membidangi bidang itu, menyampaikan kepada pihak Pemda bahwa ini adalah salah satu tempat atau wilayah yang bisa dirintis, bisa dikembangkan, dan bisa dimodifikasi berdasarkan kebutuhan yang ada. Masyarakat juga akan terjadi perputaran ekonomi lewat produk-produk desa masing-masing. Iya, jadi ada banyak assessment yang bisa dikembangkan di sana, Pak ya. Banyak sekali. Oke. Nah, terkait hal itu, kira-kira untuk nama wisata ini udah disiapkan juga mungkin? Desa yang kita nantinya ini adalah bahwa termasuk Desa Kasih, Desa Ujung Bulu yang agrowisata Bontolojong namanya. Wow. Yang ada di atas gunung Ujung Bulu itu sendiri. Oke. Ya, itulah yang paling indah, paling cantik. Artinya bisa dinikmatin. Sulit juga saya bahasakan. Luar biasa. Ini saking indahnya mungkin ya sampai Pak Sarip sendiri hanya bisa mendeskripsikan melalui kata dan rasa nih kalau Kinan lihat nih. Baik Pak, ini yang selalu jadi pertanyaan juga. Terkadang kan untuk destinasi wisata udah nggak sudah tidak menjadi alasan masalah HTM atau harga masuk gitu ya, ataupun juga masalah biaya untuk masuk ke tempat wisata tersebut. Kalau sampai saat ini ketiga destinasi wisata tersebut sudah ada fee juga untuk masuk atau registrasi? Iya, sudah ada. Yang kemarin itu seluruh yang undangan itu kita gratiskan. Artinya kita minta tolong sama masyarakat setempat untuk kita digratiskan. Begitupun juga hanya yang berputar ini adalah homestay. Habis itu homestay di sepanjang jalan itu di desa itu malah nyebrang ke desa desa lain untuk tempat penginapan. Pesertanya kan ada dari Makassar, ada dari Bulukumba, Sulawesi Selatan itu hampir ada perwakilan.
Ya, kalau tidak salah yang jadi juara itu dari Rumbia Trail Run 2022 itu kalau tidak salah dari Makassar atau dari Bulukumba. Saya tidak sempat, tapi saya sempat hadir dalam acara itu untuk karena kebetulan mahasiswa KKN juga sebagai panitia di situ. Wow, ternyata ini nih apanya namanya yang berada di belakang layar juga. Nah, dengan adanya registrasi ataupun juga biaya masuk, otomatis kan ini sudah menjadi peluang destinasi wisata yang sangat luar biasa pasti ke depannya. Kalau kemarin Pak, ada nggak mungkin turis yang sudah pernah ke sana atau wisatawan dari luar? Ya, jadi begini Mbak Kidan, saya lihat waktu pertama turun sudah ada. Ada beberapa turis ya, baik regional, ya nasional maupun asing. Asing, luar biasa. Itu sudah ada beberapa yang, apalagi yang senang dengan gunung, senang dengan berkemah. Itu saya lihat ada beberapa orang yang dari luar negeri. Saya hanya belum sempat ngobrol karena saya dalam perjalanan melihat monitoring setiap satu desa ke desa-desa yang lain. Oke, luar biasa. Nah, bagaimana sih mungkin nanti untuk pengembangan destinasi wisata yang ada di Jeneponto? Otomatis kan teman-teman LP2KM juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dan kolaborasi. Benar. Seperti apa mungkin kita tahan dulu, jangan dijawab sekarang. Pak Sarip, kita akan kembali di segmen kedua dalam program Bincang Kampus. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, halo Tribuners, terima kasih masih setia menyaksikan program dari Tribun Timur. Tentu saja edisi program Bincang Kampus kali ini di segmen kedua bersama saya Kinan Aulia dan masih bersama narasumber kita ada Bapak Sarip. Pak Sarip masih
enjoy, masih bersemangat? Alhamdulillah. Pokoknya kalau ngomongin tempat wisata tuh, atau kalau anak muda biasanya announce-nya tuh sebagai tempat healing, Pak. Iya. Kayaknya ini bakalan jadi list tempat healing aku deh, Pak. Nanti. Siap, insya Allah. Insya Allah, Pak ya. Iya. Kalau perlu nanti kita barengan nih. Kita bisa bareng dengan Oke. teamwork dari LP2M. Wow, luar biasa. Tribun Timur X Tim LP2KM. Iya, Ditunggu siap. tuh, Pak. Insya Allah. Oke, kita akan melanjutkan di segmen kedua ini obrolan kita, Pak, masih terkait LP2KM yang juga mengenai destinasi wisata, Pak. Nah, destinasi wisata yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarip ini tentu saja akan menunggu juga nih untuk kontribusi dari Pemda, bahkan mungkin Pemkab yang ada di sana. Kira-kira apa sih kontribusi LP2KM terkait pengembangan destinasi wisata yang ada di Jeneponto untuk ke depannya? Iya, jadi makasih Mbak Kinan. Jadi yang pertama itu LP2M UIM berkomitmen. Satu adalah bagaimana dari 32 program studi itu sudah bersiap untuk mengimplementasikan lewat beberapa program. Ya, antara lain adalah bimbingan teknis terhadap SDM. Ya, jadi SDM yang pertama kita harus berikan bina dalam rangka layanan dan bagaimana ekonomi kreatif dalam hal ini bisa berputar. Berarti potensi-potensi yang ada di situ adalah bagaimana bisa dimunculkan dan bisa dipatenkan sebagai media. Setiap wisatawan yang datang, dia membawa oleh-oleh dengan produk-produk tertentu yang ada pada desa masing-masing. Oke, gitu, Mbak. luar biasa. Iya. Tapi untuk progresnya mungkin atau implementasinya yang mengenai ekonomi kreatif di sana, apakah sudah ada yang berjalan juga mungkin, Pak? Alhamdulillah, hanya saya lupa bahwa hasil iya, betul tuh, Pak. hanya saya lupa, tapi ada di HP saya beberapa hasil produk binaan daripada mahasiswa bersama DPL. Apa-apa Jadi aja ada mungkin? keripiknya, ada keripik loka, ya kriplok namanya kalau tidak salah. Singkatan ya? Iya, ada namanya kopi rumbianya. Itu adalah salah satu jenis kopi yang rasanya juga luar biasa. Karena saya diberikan atau disuguhkan, yang pertama kali saya minum kopi namanya kopi jantan. Kopi jantan. Jantan yang hanya bijinya itu dalam satu pohon katanya sekitar 20 biji saja. Ya, makanya katanya mahal. Saya disuguhkan sama Pak Bupati, alhamdulillah luar biasa. Nikmatnya gitu. Dibandingkan kopi yang lain. Kopi yang lain. Iya, karena di situ ada memang pusat kampung kopi namanya. Oke. Jadi bukan hanya enak tapi mahal. Memang Itu mahal catatannya juga, ya. Catatannya. Tapi yang dibawanya itu adalah ada nama kopi rumbia, kopi ujung bulu, ada kalau buah-buahan yang dengan lain semuanya ada kayaknya. Mulai dari durian, stroberi, apalagi kalau sayur-sayuran. Memang kan wilayah itu Mbak Kinan adalah setiap pukul 10 itu sudah berangkat bukan ke Makassar, di perbatasan Goa. Itu adalah sumber dari Kabupaten Jeneponto itu. Tapi di mana berputar? Itu di Kabupaten Goa, di sepanjang jalan besar itu. Di situ baru disuplai ke Makassar, disuplai ke mana-mana itu. Tapi saya terfokus kepada wisatanya. Bahwa di Rumbia ini adalah bisa jadi pusat wisata di Kabupaten Jeneponto. Ada malinonya, artinya suasana suhu dan lain-lain. Di situ ada air terjun juga, ada untuk agrowisata itu adalah ada padi, ada bawang, macam-macam di situ. Ini baru-baru panen saya lewat, alhamdulillah. Ya, jadi yang paling utama ini adalah bagaimana potensi yang ada ini menjadi salah satu sumber dan berputar di situ. Betul. Ya. Termasuk dari homestay, hanya memang
yang perlu dilakukan adalah pemerintah Jeneponto melalui daripada Dinas Pariwisata bekerja sama dengan kepala-kepala desa dan tokoh masyarakat. Pasti insya Allah itu maju. UIM melalui LP2M siap untuk memberikan suatu bimbingan teknis, pelatihan yang terkait dengan potensi-potensi. Kami ada farmasinya yang terkait dengan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, ada bidang keteknikan, dan bisa dibuatkan dalam hal ini adalah pariwisata digital. Ya, ini yang saya programkan bagaimana desa wisata Gamara ini saya kaitkan dengan kami punya misi yang ada di UIM. Di UIM adalah salah satu kampus, namanya kampus Qurani, yang berlandaskan Aswaja An-Haldiyah. Ya, saya sudah menyampaikan kepada Pak Bupati bahwa bagaimana yang ini adalah desa wisata halal menjadi desa wisata Qurani. Karena di situ bentuk religi yang luar biasa. Satu, setiap masyarakat mau tanam jagung atau apapun, padi dan lain-lain, itu dimulai dengan zikir. Ada apalagi selalu ada ritualnya. Ya, dan itu semua masuk rumah dan lain-lain, pasti ada ritual yang hampir seluruh desa-desa demikian. Oke. Gitu Mbak. Jadi kita bisa bilang katakan cukup religius juga di daerah-daerah tersebut itu, ya. Benar. Jadi penguatan keagamaan, penguatan kepariwisataan, ini langsung dijawab nih Pak Bupati. Katanya UIM udah siap. Semoga Pak Bupati langsung nonton live kita ya. Mudah-mudahan aja. Oke, baik. Kita berikan aplaus yang meriah dulu buat Pak Sarip dalam hal ini. Pak Sarip, sebelum kita berada di closing statement, kira-kira dengan beberapa planning Anda ke depannya, apa sih yang menjadi target Anda dengan teman-teman KKN, mahasiswi KKN-nya yang berada di sana, terutama mungkin buat tim pengembangan dan penelitian LP2M Universitas Islam Makassar yang sudah melihat potensi yang ada di destinasi wisata Jeneponto ini. Apa target Anda Pak ke depannya? Target saya adalah satu, terbentuk desa binaan, dan fokus langsung kepada Kecamatan Rumbia. Yang kedua, yang kami persiapkan adalah teamwork. Seluruh dosen dan calon karyawan sebelum bekerja di UIM dia harus mengabdi dulu 6 bulan di sana. Luar biasa. Dan yang ketiga adalah di dalamnya, karena ini adalah religi, berarti segala sesuatu yang dikerjakan ya harus berdasarkan dengan di dalamnya semuanya ada amalan-amalannya. Saya kira demikian Mbak Kinan. Oke. 3 target yang menjadi poin utama dari Pak Saripudin sebagai kepala juga ya dalam LP2M ini. Tentu saja 3 target ini bukan hal yang mudah, tapi dalam pengimplementasiannya kita doakan juga diberi kelancaran Pak ya. Dan saya yang paling tertarik adalah poin kedua nih Pak, di mana sebelum menjadi dosen harus mengabdi dulu dong. Jadi calon-calon dosen yang mau mendaftarkan diri di UIM nih siap-siap mengabdi. Tapi mengabdinya kayaknya dalam bentuk healing Pak ya? Iya benar. Oke, baik. Di situ tugasnya satu, bagaimana dia kedepankan aswajanya. Ya, di dalamnya ada halal. Jadi di tempat wisata halal, mulai dari masuk di dalam suatu desa sudah ada papan bicara. Ya, ada beri salam misalnya setiap memasuki tempat. Kedua, tempat-tempat kamar mandi. Itu semua ya kan biasanya kan kalau di kampung-kampung biar model menghadap kemana. Kalau di dalam kami ada aturan-aturan untuk itu. Begitu juga misalnya beberapa potensi yang ada, misalnya ada bambu, ada kayu pinus, kan itu bisa menjadi bahan atau material untuk membuat destinasi homestay-nya. Ya kan di situ. Dan pastinya dengan hadirnya homestay ini kan juga akan membantu peluang destinasi wisata yang ingin stay di sana Pak ya. Benar sekali. Jadi tidak perlu lagi susah-susah di mana mau nginap. Sudah disiapkan dan
murah meriah, termasuk paketnya. Ada namanya paket 3 kali makan, ya, ngopinya sampai puas. Wow. Tapi kopi jantan kan, Pak? Oh, kopi rumbia dan kopi jantan. Kopi mahal ya. Iya, iya, siap. Nah, di situ. Jadi, tapi memang perlu kerjasama Pemda dengan tokoh masyarakat, kepala-kepala desa, begitupun juga dinas pariwisata dan dinas PU dan dinas kesehatan. Karena keterkaitan keterpaduan di sana, misalnya dingin bisa bawa harus minimal 2 selimut apa dan macam-macam, berarti sudah ada semacam obat dan lain-lain yang harus disiapkan. Khusus dari jalan ini juga yang cukup masih perlu pemerintah daerah memikirkan untuk itu. Karena kenapa? Bagaimana yang potensi ini bisa dijangkau oleh siapapun juga, khususnya yang dari luar, supaya masyarakatnya dia akan terbuka, dia punya wawasan. Dalam artian ternyata desa saya punya potensi untuk dikembangkan, termasuk daripada sumber daya alam yang dimiliki, yang cukup luar biasa, yang semuanya masih asri dan polusinya masih kurang. Artinya menjadi destinasi wisata yang ramah lingkungan, benar, sehat, terus juga belum banyak polusi di sana ya. Betul. Ini yang bisa membuat sebagai tempat destinasi wisata yang paling nyaman, terutama buat teman-teman yang suka traveling ya. Apalagi teman-teman yang suka healing, ayo cus ke sana. Oke, kalau mau cari tour guide juga udah ada nih. Pak Sarip siap nih kayaknya. Oke. Terima kasih banyak Pak Sarip sudah datang berdiskusi, berbagi kepada kita, dan ini yang menjadi catatan penting juga bahwa memang banyak sektor yang dibutuhkan juga untuk berkolaborasi dan saling berkoordinasi untuk meningkatkan pengembangan destinasi wisata yang ada di Jeneponto, dari PU, Dinas Kesehatan, Bapak Bupati dalam hal ini pastinya juga, dan pastinya juga teman-teman Dinas Pariwisata dan LP2M UI Universitas Islam Makassar juga sudah siap untuk membantu untuk pengembangan dan juga pasti dalam segi mensosialisasikan Pak ya, apalagi sudah ada teman-teman KKN tentang digitalisasi pariwisata, insya Allah. Karena kami punya jurusan teknik informatika yang bisa diandalkan. Jadi sinkron nih semuanya. Baik, kalau gitu Pak, ditunggu nanti untuk digital pariwisatanya. Kita siap undang kembali untuk membahas itu. Baik, terima kasih Pak. Sebagai closing statement Anda, apa yang ingin disampaikan mungkin kepada seluruh Tribuners dan seluruh pemirsa terkait tema kita hari ini? Silakan Pak. Mari kita berjalan-jalan di tempat wisata yang sejuk bersama dengan LP2M Universitas Islam Makassar di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Desa Rumbia. Pariwisata wow dan UIM keren. Wow, pariwisata wow dan UIM keren. UIM dan Jeneponto luar biasa sekali. Kita ucapkan terima kasih banyak buat narasumber kita. Terima kasih banyak Pak. Sampai bertemu di ruang diskusi berikutnya. Kalau perlu sampai bertemu di Desa Rumbia ataupun juga Kabupaten Jeneponto untuk kita berhealing-healing ria. Baik, sehat-sehat kayak selalu dan sukses terus. Baik Tribuners, itulah obrolan kita dalam program Bincang Kampus. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita. Ada Bapak Dr. Insinyur Saripudin Mudin STMT sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan juga Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Islam Makassar. Dan sampai bertemu lagi di program Bincang Kampus berikutnya dengan narasumber dan tema-tema yang pastinya selalu menarik, edukatif, dan informatif. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Terima kasih bersama Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.